Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para narasumber, mohon izin saya berdiri ya, jadi mulai tadi nunggu dengan duduk, nah sekarang biar lebih semangat dan saya lebih tahu Bapak Ibu semua ya, para panitia secara sehat yang kami hormati, para peserta. Alhamdulillah kita bersyukur karena pada siang hari ini bisa hadir di sini dalam rangka untuk berbicara tentang permasalahan kita semua. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah intoleran, bicara masalah radikal, bicara masalah teroris, itu sebenarnya adalah berbicara masalah kita semua, bukan masalah yang lain, bukan hanya masalah negara, bukan hanya berbicara masalah satu agama, tidak, tetapi berbicara semua dan tanggung jawab semua dan harus kita atasi bersama. Nah ini ya, kita ini alhamdulillah hidup di sebuah negara yang sangat makmur, gemah rifah jinawi. Negara kita itu terdiri dari beribu-ribu pulau, ada 1754 pulau ya, ada sekian ratus budaya, sekian puluh faham, ada 6 agama. Bagaimana semua ini bisa menjadi satu, itu yang penting. Bagaimana di antara keanekaragaman budaya yang ada ini tidak terpecah belah, itu yang penting untuk kita bicarakan dan kita sepakati bersama pada siang hari ini. Oleh karena itu para pendiri bangsa kita ya, para pendiri bangsa kita sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah diproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari penjajah. Penjajah apa? Bukan hanya penjajah ya secara fisik, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah penjajah sekarang adalah melalui media-media sosial. Bahkan banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita yang karena media sosial ya, yang karena mengikuti media sosial secara intens, tidak sedikit yang terayu oleh sebuah faham-faham yang sesungguhnya itu adalah akan menyerumuskan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita. Ya. Sebetulnya presentasi saya ini adalah presentasi yang insya Allah bagus ya, insya Allah bagus. Saya di beberapa negara, di beberapa provinsi ya, saya pakai presentasi ini ya. Bahkan di sini ada nanti sambutan khusus, tapi mudah-mudahan nanti bisa terdengarkan dengan baik. Karena sejujurnya Bapak Kepala kami, Bapak Komjen Pol Boy Raffi hadir di tempat yang sangat terhormat ini, tapi karena suatu hal ya, suatu yang harus segera diselesaikan secara bersama, dikumpulkan semua pimpinan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris, maka kami yang ada di perwakilan Jawa Timur itu yang harus hadir di sini. Karena itu perkenankanlah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kenapa lambang negara kita ya, burung Garuda ini ya, tertuliskan dalam sebuah pita Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa ini dicengkram oleh yang namanya kaki yang sangat kuat, yang sangat kokoh oleh burung Garuda? Kenapa? Karena ini adalah merupakan simbol persatuan dari keanekaragaman budaya, faham, agama, apapun yang ada di negara kita ini, maka harus satu dalam sebuah cengkraman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam lambang burung Garuda ini terdapat 5 sila yang ini adalah mewakili semua unsur, baik agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan semuanya. Dan tidak satupun di dalam sila ini bertentangan dengan nilai-nilai agama A,
apapun. Saya kebetulan sarjana saya itu adalah sarjana perbandingan agama. Saya sempat mempelajari semua agama yang ada di dunia, bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi semua agama yang ada di dunia pernah saya pelajari, karena saya sebagai sarjana perbandingan agama. Tetapi atau saya tidak mendapatkan satu ayat pun dari ayat-ayat yang ada dalam kitab suci, dalam agama apapun, yang memberikan peluang kepada pengikutnya, kepada umatnya, kepada jamaahnya untuk melakukan gerakan-gerakan intoleran yang mengarah kepada radikal dan berujung kepada teroris. Itu tidak satu pun ayat saya temukan. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatasnamakan agama, kemudian bergerak, menjadi radikal, apalagi teroris, itu adalah salah besar. Karena dalam agama apapun tidak ditemukan yang namanya gerakan intoleran, radikal, dan teroris. Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya ketika kita berbicara tentang masalah radikal, teroris, itu tidak kemudian bahasa Surabayanya itu ujuk-ujuk ada enggak. Jadi semua itu adalah melalui proses. Apa embrio pertamanya? Radikal tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya intoleran. Teroris juga tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya radikal. Oleh karena itu kita harus memutus rantai pertama, itu adalah di intoleran. Jadi intolerannya adalah sumber dari segala-galanya, itu intoleran. Kalau intoleran tidak ada, tidak akan terjadi yang namanya radikal. Karena radikal itu adalah sebuah gerakannya, sebuah strateginya. Sedangkan intoleran itu masih berupa sifat dan sikap. Tapi kalau sudah radikal itu berarti dia sudah bergerak. Tapi kalau sudah melakukan sebuah gerakan membahayakan umat, membahayakan nilai-nilai, itu adalah teroris. Oleh karena itu yang harus kita stop bersama itu sebenarnya bukan di terorisnya, kita nggak mampu di radikalnya, tapi di intolerannya ini, di kelas paling bawah, itu harus kita stop. Dengan apa? Dengan mengadakan sarasian seperti ini. Jadi embrio terjadinya teroris itu adalah diawali dengan intoleran. Intoleran itu apa sih? Sebenarnya sederhana. Intoleran itu adalah sebuah penyakit hati. Dalam bahasa penyakit hati atau yang namanya iri, dengki, sombong, hasud, itu saja. Sebenarnya itu. Coba ini adalah akhirnya melebar kemana-mana. Iri, tidak suka kepada paham lain, agama lain, budaya lain, kreativitas orang lain punya kelebihan, dia punya kurangan, suka iri. Akhirnya apa? Timbul dengki. Ini mulai sudah mau mengarah kepada radikal. Jadi mulai dari iri, kemudian dengki, muncullah sifat sombong. Di sini ini yang sebetulnya itu harus kita tanamkan. Oleh karena itu anak-anak kita di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, ini yang harus kita putus. Bagaimana supaya jauh dari sifat-sifat intoleran. Bagaimana kita saling toleransi, saling menghargai. Ini dari intoleran kemudian menjadi radikal, dari radikal kemudian menjadi teroris. Bagaimana embrio teroris? Tadi sudah saya sampaikan, dari intoleran, kemudian dari menaik menjadi radikal, menjadi ideologi yang disebut radikalisme, akhirnya menjadi sebuah teroris. Saya tidak. Ini sebetulnya ada sebuah video yang cukup bagus tapi tidak bisa terlihat dengan baik, yaitu sebuah video sebuah 7 aksi teroris di dunia itu yang menggambarkan tentang bahwa teroris itu tidak bisa ditujukan kepada satu agama tertentu. Contoh, ini
Ketika teroris itu kejadian di India, mungkin pelakunya adalah orang-orang Hindu. Kapan hari di New Zealand pelakunya adalah orang-orang Kristen. Mungkin di negara lain juga begitu. Kebetulan di Indonesia mayoritas Muslim, maka pelakunya adalah mayoritas adalah orang Islam. Nah, ini fakta. Beberapa video yang kami ambil dari kasus teroris terbesar di dunia, ya. Jadi kita jangan sampai salah arah, apalagi ikut-ikutan kita menjustice, kita memvonis, ya, apalagi menuduh kepada agama-agama tertentu bahwa itu adalah teroris. Tidak, karena teroris itu bisa terjadi kepada semua agama, bisa terjadi. Karena apa? Dia yang namanya adalah dompleng saja, ya, namanya dompleng itu teroris. Karena nggak bisa terlihat dengan baik, ya. Ciri-ciri radikal teroris itu diantaranya adalah tidak saling atau tidak mau menghormati, ya. Ini beberapa kasus teroris. Ini seorang remaja usianya masih 21 tahun dan ada yang masih 18 tahun, ya. Dia cukup mengikuti doktrin-doktrin lewat media sosial. Coba kita bayangkan. Jadi sekarang media sosial itu begitu luar biasa, ya, bisa dijadikan sebagai alat untuk menteror. Nah, ini media, dan itu alat teror yang sangat luar biasa. Berita-berita hoax. Nah, oleh karena itu sekarang kita adalah menyatakan perang terhadap berita-berita hoax. Lawan negara kita itu adalah diantaranya adalah teroris, narkoba, dan korupsi. Nah, tapi yang paling berbahaya lagi adalah yang tidak kelihatan. Nah, ketika itu melalui media-media sosial. Nah, jadi isu melalui media sosial adalah lebih dasar, ya, lebih susah. Kenapa? Kita sendiri tidak bisa melihatnya. Ini adalah seorang warga Indonesia yang mendapatkan doktrin dari media sosial, bahkan dia nikah juga lewat media sosial. Akhirnya dia bergabung ke ISIS dan di sana adalah ikut dalam kelompok mereka. Tapi begitu dia bergabung di sana, ternyata apa? Ternyata di sana adalah tidak menemukan sebagaimana apa yang diharapkan. Justru menjalankan ibadah saja susah. Nah, tidak semerdeka yang ada di Indonesia ini, ya. Ya, sedikit saja. Nah, ini contoh sebetulnya tempat penampungan generasi-generasi muda termasuk di Indonesia yang gabung di ISIS. Ini sebenarnya luar biasa kalau kita bisa melihat dengan bagus, mendengarkan suaranya dengan bagus, karena saya bawa ini adalah rekaman-rekaman yang asli yang tidak ada di media sosial, ya. Karena itu media jangan merekam secara full, ya, karena ini hanya khusus, ya, untuk bisa ditayangkan pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini contoh. Nah, ini kalau tidak diselamatkan oleh duta negara kita di sana, maka mereka-mereka ini adalah bisa mati di sana. Ya, ini contoh. Ini beberapa kasus kapan hari satu keluarga itu yang bunuh diri. Nah, ya, ini semua adalah doktrin dari media. Oleh karena itu kami mendapatkan titipan dari pimpinan kami, Bapak Kepala BNPT, marilah kita bentengi putra-putri kita dari media sosial yang membawa dampak negatif. Kalau yang positif, mari kita berpacu. Tapi yang membawa dampak negatif, ya. Ini juga begitu, ya. Ini tidak usah diekspos, ya, media sosial, bisa diputar. Ini adalah salah satu mahasiswa terkenal UNER, coba, kedokteran. Dia punya banyak prestasi dalam olimpiade, ya. Tapi karena nilai agamanya 0, maka dia itu menjadi sebuah bidikan oleh kelompok-kelompok radikal. Nah, akhirnya apa? Dia ikut. Dia meninggalkan kuliahnya, walaupun dia seorang yang sangat jenius kategorinya. Nah, ya, ini contoh. Sejak teroris di Indonesia sungguh sangat mengerikan sekali. Sebenarnya ini bagus karena nggak bisa diikuti, saya loncat aja, ya, biar acara cepat selesai tapi tetap substansinya masuk. Nah, ini sebenarnya alasan kenapa mereka menjadi teroris. Nah,
kelihatannya nggak bisa dengar ya. Nah, ini adalah satu-satunya pelaku bom Bali ya, Ozi yang masih hidup sampai sekarang ya. Dia mengatakan bahwa dia berani untuk melakukan bom bunuh diri di Bali ya. Itu karena apa? Karena pemahamannya di dalam memahami yang namanya jihad. Nah, jadi kesalahan memahami sebuah keyakinan itu bisa menjadi seperti ini ya. Nggak dengar, jadi saya lanjutkan saja. Ini sebenarnya juga ada salah satu pelaku bom ya. Nah, ini dia kurang 2 jam ketika saat itu meledakkan di JP Marriott ya. Nah, dia menyampaikan bahwa apa yang ia lakukan itu bukan bunuh diri. Itu keyakinannya, bukan bunuh diri. Tapi apa yang ia lakukan adalah sebagai souvenir, sebagai pembuka untuk bisa ketemu 70 bidadari. Itu diantaranya ya. Jadi kenapa mereka seperti itu? Nah, ini langsung keyakinan dari mereka. Ya kan? Nah, ini luar biasa. Jadi mereka nggak mau dikatakan saya bunuh diri. Udah. Saya ini adalah justru akan membuka sebuah suasana baru, pintu bidadari yang akan disambut oleh 70 bidadari ya. Ini anaknya masih usia muda. Ini dia merekam sebagai jawaban kalau ada penduduk dia kurang jam melakukan ledakan ya. Ini contoh. Nah, ini ditangkal oleh mereka. Nah, ini upaya pemerintah sesuai dengan acara hari ini, yaitu upaya deradikalisasi ya. Jadi upaya-upaya pemerintah sekarang ketika melihat ya masyarakat atau oknum ya tokoh agama, tokoh masyarakat atau siapalah yang masuk dalam jajaran radikal yang mengarah kepada teroris, itu maka akan didekati, tidak divonis mati seperti zamannya bom Bali, tidak, karena itu tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi diajak bareng-bareng, dirangkul bersama-sama bagaimana meramut sebuah keanekaragaman budaya yang ada ini tetap utuh, tetap bersatu bersama-sama dalam sebuah bingkaian yang dicengkeram oleh Gunung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini beberapa kebijakan dan strategi Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia.